Buat lo yang sekarang umur 18-20 tahun, atau yang pernah ngerasain fase itu. Coba jujur deh, pernah nggak ada suara kayak gini di kepala lo? Kayaknya gue harusnya udah tahu tujuan hidup gue sekarang. Kok temen gue udah bisa dapet duit, sedangkan gue masih bingung ngatur waktu? Apa gue kurang kerja keras, atau emang gue nggak sepintar itu? Gue juga dulu mikir gitu. Tapi ternyata, ada yang beda dari cara berpikir Elon Musk, Bill Gates, sama orang-orang sukses lain waktu mereka seumuran lo. Mereka udah praktikin hal-hal yang gue baru nyadar sekarang. Andai gue tahu ini dulu, mungkin gue nggak akan sempet ngalamin quarter life crisis yang bikin kepala mau meledak. Gue yakin banget lo pernah ngerasain. Scrolling tanpa tujuan sampai jam 2 pagi, merasa semua teman lo udah lebih sukses, atau ngerasa stuck di zona nyaman yang sebenarnya nggak nyaman banget. Ini yang filsuf sebut, existential dread. Tapi tenang, hari ini kita bahas itu, tanpa jadi orang tua yang sok tahu. Karena, gini deh, hidup di umur 18-20 itu tuh kayak dilempar ke tengah laut pakai pelampung yang bocor. Semua orang bilang, ikutin passion lo, bangun personal branding lo harus punya purpose hidup. Tapi gak ada yang ngajarin gimana caranya berenang, ya gak? Dan lebih parah lagi, informasi tuh bejibun. Lo buka YouTube buat cari cara jadi lebih produktif. Endingnya, lo nontonin mukbang jam 2 pagi sambil nanya, gue ngapain sih sebenarnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita masuk ke pembahasannya. 1. Jangan nunggu pinter baru mulai. Pernah gak lo ngerasa, lo harus ngerti semuanya dulu baru bisa mulai ngapa-ngapain? Kayak lo lagi start nonton video tutorial belajar produktif, tapi ujung-ujungnya malah jadi bingung nonton mukbang. Ini namanya analisis paralisis, kebanyakan mikir, kebanyakan informasi, tapi malah gak gerak sama sekali. Elon Musk tuh contohnya, dia bukan dari kampus top tapi dia doyan baca buku dan belajar terus sambil jalan. Dia pakai yang namanya Socratic Method, basically, belajar dengan banyak tanya dan eksperimen. Gue juga pernah, lo tahu gak, pas pengen belajar coding, gue malah start nonton tutorial berhari-hari tanpa pernah coding. Jadi, tips dari gue. Pakai 5 menit rule. Mulai kerjain sesuatu selama 5 menit aja dulu. Gunakan aplikasi audiobook atau podcast biar belajar sambil jalan, gak cuma nunggu mood. Ini bukan soal langsung jago, tapi mulai aja dulu. Kayak upgrade OS di HP lo, pelan-pelan tapi pasti. 2. Kerja keras boleh, tapi harus ada arah. Semua orang bilang lo harus kerja keras, hustle terus sampai capek. Tapi ada bedanya antara kerja keras yang sehat dan yang bikin burnout. Oprah Winfrey itu contoh yang keren banget. Dia bukan cuma kerja keras, tapi juga ngerti why dia kerja keras. Dia nemu ikigai, alasan hidup yang bikin semangatnya gak cuma soal duit, tapi juga makna. Kalau lo cuma ngikutin hustle culture tanpa tahu arah, lo bakal kayak hamster di roda, capek tapi gak kemana-mana. Gue pernah ngerasain kerja non-stop sampai burnout, badan drop, dan mental down banget. Jadi, saran gue, temuin dulu apa yang bikin lo semangat, bisa lewat journaling atau ngobrol sama teman. Bikin goals kecil yang realistis dan meaningful. Jangan lupa istirahat, recharge itu penting, bukan lemah. Penelitian dari Stanford nunjukin kalau istirahat yang cukup justru ningkatin produktivitas dan kreativitas lo. 3. Stop bandingin hidup lo sama orang lain. Salah satu racun paling halus yang nyerang hidup kita sekarang adalah FOMO, Fear of Missing Out. Lo scroll Instagram atau TikTok, ngeliat temen lo udah kuliah di luar negeri, ada yang nikah, ada yang jadi content creator sukses, dan lo mikir, gue ngapain aja selama ini? Padahal, hidup tuh bukan lomba. Dan lo gak harus nempuh jalur yang sama kayak orang lain. Contohnya Marcus Aurelius. Dia kaisar Romawi, literally orang paling berkuasa di masanya. Tapi daripada sibuk pamer kekuasaan, dia malah nulis buku berjudul Meditations. Isinya, catatan pribadi buat ngingetin dirinya sendiri, supaya gak silau sama dunia luar. Filsuf nyebut ini sebagai konsep amor fati, yang artinya, cinta sama nasib lo sendiri. Bukan pasrah ya, tapi nerima dengan sadar bahwa hidup lo unik. Dan itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Gue juga pernah ngerasain secure waktu lihat temen udah punya mobil, kerja enak, sedangkan gue masih bingung arah hidup. Tapi makin kesini gue sadar, setiap orang punya timeline-nya sendiri. Dan gak semua hal yang kelihatan keren di luar, sehat di dalam. Tips praktisnya,
Unfollow akun yang bikin lo bandingin hidup. Ganti ke akun yang ngasih lo insight, bukan anxiety. Atur screen time. Lo yang harus kendaliin HP lo, bukan sebaliknya. Oh iya, menurut penelitian dari University of Pennsylvania, orang yang ngebatasin waktu media sosial cuma 30 menit sehari, tingkat cemas dan FOMO-nya turun drastis. Gue sebut ini, digital stoicis, jadi filsuf zaman now di tengah banjirnya informasi. Lo harus bisa kayak Marcus Aurelius versi digital, tetap tenang dan fokus meski dunia kayak roller coaster non-stop. Masa lalu lo gak bisa diubah, tapi lo bisa mulai, future-proofing, diri lo dari sekarang. Yang bikin Marcus Aurelius beda sama orang Roma lain? Dia nulis, meditations. Lo juga bisa mulai dengan hal kecil, nulis jurnal, meditasi, atau cuma ngaca tiap pagi. Ingat, kita gak cuma self-improvement, tapi self-revolution. Filosofi for the Digital Age. Upgrade your mindset, bukan cuma skill-skill doang. Subscribe buat temenin lo jadi versi terbaik diri lo. Komentar di bawah. Skill apa yang pengen lo kuasai dalam 6 bulan ke depan?